Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan kebaikan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah desa kecil, hidup seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, apalagi bangsawan. Sehari-harinya ia mencari kayu bakar di hutan untuk menghidupi keluarganya. Namun, satu hal yang luar biasa dari dirinya, ia tak pernah mengeluh. Miskin, iya, tapi hatinya selalu penuh syukur. Suatu hari, seperti biasa, Abu Nawas masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sekelompok pria berwajah garang berjalan tergesa ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, ia cepat-cepat memanjat pohon dan bersembunyi di antara ranting. Dugaannya benar. Mereka ternyata gerombolan perampok baru saja menyelesaikan aksinya. Di punggung mereka tergantung karung-karung berat berisi emas dan perhiasan. Abu Nawas mengintip dari atas pohon. Ia melihat si pemimpin perampok menghentikan langkah di depan sebuah batu besar. Dengan cepat mereka membuka pintu rahasia di samping batu itu. Ternyata di balik dedaunan lebat tersembunyi pintu menuju gua bawah tanah. Satu persatu, karung emas itu mereka sembunyikan di dalam gua. Setelah selesai, mereka menutup pintunya rapat-rapat dan pergi, meninggalkan tempat itu seolah-olah tak terjadi apa-apa. Begitu suasana benar-benar sepi, Abu Nawas turun dari pohon dengan hati berdebar-debar. Ia mendekati batu besar itu, lalu membuka dedaunan penutup pintu rahasia. Dan ketika pintu itu terbuka, matanya membelalak. Emas, perhiasan, harta karun, gua itu seperti lautan kekayaan. Haruskah aku mengambilnya? Pikir Abu Nawas. Setelah menimbang-nimbang dengan hati-hati, ia berkata dalam hati, "Aku hanya ambil secukupnya. Sisanya akan kubagikan kepada orang-orang miskin di desa." Ia pun mengambil satu karung penuh berisi perhiasan emas dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada sang istri. Istrinya tentu saja terkejut, tapi ia juga bijak. "Kalau begitu," katanya, "bagikanlah sebagian kepada para tetangga kita yang kekurangan." Abu Nawas mengangguk, tapi ada satu masalah. Bagaimana cara membagi emas itu secara adil? Ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, Abu Jahil. Setelah memutuskan akan membagikan emasnya secara adil, Abu Nawas pun pergi ke rumah tetangganya yang terkenal sinis dan suka mencurigai orang, Abu Jahil. "Assalamualaikum, Abu Jahil. Boleh aku pinjam timbangannya sebentar?" tanya Abu Nawas dengan santai. Abu Jahil menyipitkan mata. "Timbangan? Untuk apa kamu? Orang miskin butuh timbangan. Emangnya kamu punya apa yang bisa ditimbang?" ejeknya sambil tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum, tak berkata apa-apa. Ia tahu, semakin dijawab, Abu Jahil malah makin penasaran. Karena rasa curiga yang membuncah, sebelum memberikan timbangan itu, Abu Jahil diam-diam melumuri bagian dalam timbangan dengan minyak lengket. Harapannya, jika ada benda yang menempel, ia bisa tahu apa yang sebenarnya ditimbang Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan. Seperti dugaannya, Abu Jahil langsung memeriksa bagian dalamnya. Dan benar saja, ada satu koin emas kecil yang menempel. Mata Abu Jahil membelalak, bibirnya gemetar menahan kegirangan. Jadi benar, si Abu Nawas ini punya emas. Hahaha, aku harus tahu dari mana dia mendapatkannya, pikirnya. Tanpa buang waktu, Abu Jahil langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Begitu melihat tumpukan koin emas di dalam karung, ia nyaris pingsan saking takjubnya. "Dari mana semua ini, Abu Nawas? Cepat katakan, atau akan kusebar rahasiamu ke seluruh desa," ancamnya. Abu Nawas tahu, jika ia tetap menyembunyikan rahasianya, Abu Jahil tak akan berhenti. Akhirnya, dengan berat hati, ia menunjuk arah gua rahasia yang pernah ia masuki. Dan tanpa menunggu aba-aba,
Abu Jahil langsung berlari ke hutan. Ia temukan batu besar, dedaunan disingkirkan, dan ya, dia berhasil membuka pintu rahasia menuju gua emas. Begitu masuk, matanya silau oleh kilauan emas. Rakus, serakah, tamak. Abu Jahil ingin mengambil semua emas untuk dirinya sendiri. Namun, saat ia sedang asik mengisi karung dan tertawa sendirian, tiba-tiba, duar! Suara langkah kaki berat dan keras terdengar dari pintu masuk gua. Gerombolan perampok kembali. "Apa-apaan ini?" seru ketua perampok. "Siapa orang ini?" Mereka segera menangkap Abu Jahil, menghajarnya hingga babak belur, lalu melemparkannya ke tengah hutan seperti karung kosong. Namun, saat mereka memeriksa harta mereka, satu karung hilang. Ini aneh. Berarti ada orang lain yang pernah datang sebelum si bodoh ini, kata si pemimpin perampok. Ia pun memerintahkan anak buahnya, cari tahu siapa di desa ini yang mendadak kaya. Anak buahnya pun menyamar dan menyusuri desa. Mereka bertanya ke warga, apakah kalian tahu siapa yang tiba-tiba hidupnya berubah? Seorang warga tanpa curiga menjawab, oh, itu mungkin Abu Nawas, Tuan. Sekarang dia tampak lebih sejahtera. Tanpa pikir panjang, mereka meminta warga itu menunjukkan rumah Abu Nawas. Setelah sampai, mereka memberikan sekeping uang sebagai upah, lalu menyuruhnya pergi. Langsung kita habisi dia malam ini saja, Tuan, tanya salah satu anak buah perampok. Tidak, masih terlalu terang. Kita kembali nanti malam. Kita habisi dia dan keluarganya, jawab si pemimpin dengan dingin. Namun, mereka tak sadar. Seorang tetangga bernama Hamid mendengar rencana jahat mereka. Segera setelah mereka pergi, Hamid pun berlari menghampiri rumah Abu Nawas. Abu Nawas, cepat, nyawamu dalam bahaya. Aku dengar sendiri, para perampok akan datang malam ini untuk membunuhmu dan keluargamu. Abu Nawas pucat. Berapa jumlah mereka, Hamid? Kurang lebih 20 orang, jawab Hamid serius. Abu Nawas menghela napas panjang. Kalau begitu, Hamid, aku mohon bantuanku. Izinkan istriku dan anak-anakku menginap di rumahmu malam ini. Dan bantu aku menyusun rencana. Hamid mengangguk. Baik, demi Allah, aku akan membantumu. Dan malam itu pun menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah perampok-perampok itu kabur karena jebakan suara Abu Nawas dan jeritan pura-pura ketakutan istrinya, malam pun berlalu dengan tegang. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu permainan belum selesai. Pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual beberapa perhiasan kecil. Tapi kali ini, ia tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ia sengaja memamerkan sebagian cincin dan kalung yang mencolok, cukup untuk menarik perhatian orang-orang. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Abu Jahil, tetangganya yang terkenal iri hati dan licik. Dengan mata setajam elang, ia menghampiri Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, dari mana kau dapat perhiasan emas sebanyak itu? Setahuku kau hanya tukang kayu bakar. Abu Nawas tertawa santai. Subhanallah, Abu Jahil, Allah Maha Pemurah. Siapa tahu rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Abu Jahil menyipitkan mata. Hatinya mendidih. Ia merasa dikhianati, sebab dia curiga emas-emas itu berasal dari gua yang pernah ia curigai kemarin, dan tentu saja dari timbangan miliknya. Malam harinya, Abu Jahil diam-diam mengendap ke rumah kepala desa. Dengan wajah pura-pura sedih dan nada sok suci, ia berkata, "Wahai Tuan Kepala Desa, aku punya bukti kuat bahwa Abu Nawas telah mencuri emas dari perampok. Bahkan ia menyembunyikannya di rumah." Kepala desa yang terkenal adil dan tegas langsung memanggil Abu Nawas ke balai desa. "Benarkah ini, wahai Abu Nawas?" tanya sang kepala desa sambil menatap tajam. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Apa aku diizinkan berbicara?" tanyanya sopan. "Tentu," jawab kepala desa. Abu Nawas berdiri. Dengan gaya khasnya yang jenaka tapi meyakinkan, ia mulai bicara. "Wahai Tuan Kepala Desa, aku tidak mencuri. Tapi izinkan aku bertanya,
Jika seekor unta mencium aroma nasi dari dalam panci, lalu ia mendekat dan mencium bau itu lebih dekat, apakah ia bisa disebut pencuri? Kepala desa mengerutkan kening. Tentu tidak. Mencium aroma tidak berarti mencuri. Begitulah aku, kata Abu Nawas sambil menoleh ke arah Abu Jahil. Perhiasan yang kulihat itu bukan milikku, tapi saat para perampok menyimpannya, aku hanya mencium aromanya. Dan aku hanya mengambil secuil sebagai penanda bahwa tempat itu harus dilaporkan. Lagi pula, perhiasan itu akan aku serahkan kepada yang berwenang. Bahkan aku sudah siapkan sebagian untuk membantu fakir miskin, Abu Jahil melotot. Tapi dia meminjam timbangan dariku. Itu bukti dia menimbang emas. Abu Nawas tertawa. Loh, bukankah kita semua pernah menimbang beras, menimbang tepung? Apa semua itu berarti mencuri? Lagi pula, kalau soal emas, bukankah engkau yang pertama curiga dan mengincarnya, wahai Abu Jahil? Kepala desa mencoba menahan senyum. Rakyat yang berkumpul di balai desa pun tertawa pelan. Akhirnya, kepala desa mengambil keputusan. Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan ia telah membantu kita menemukan lokasi persembunyian para perampok. Tapi emas itu tetap milik negara dan rakyat miskin yang berhak. Sedangkan Abu Jahil, kepala desa melirik tajam. Jangan coba-coba memfitnah orang lain karena rasa iri. Itu jauh lebih tercela daripada pencurian. Abu Jahil pun pulang dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati tenang karena ia tahu yang jujur tidak akan pernah rugi walaupun harus bersilat lidah di depan penguasa. Di pagi hari yang mendung, warga desa digemparkan oleh berita mengejutkan. Gua emas milik para perampok telah kosong. Tak ada satu keping pun yang tersisa. Para perampok yang kembali malam sebelumnya menemukan gua, mereka telah dijarah habis. Tak perlu waktu lama, mereka langsung mencium bau pengkhianatan. Ini pasti perbuatan orang dalam, bentak kepala perampok. Dengan wajah penuh amarah, ia memerintahkan anak buahnya mencari siapapun yang pernah terlihat dekat lokasi gua. Dan seperti sudah diatur takdir, saat salah satu anak buah mereka menyamar sebagai pedagang sayur, ia mendengar kabar Abu Jahil tiba-tiba jadi orang kaya mendadak. Rumahnya kini berdinding bata, istrinya berkalung emas, bahkan ayam peliharaannya diberi makan jagung impor. Tanpa pikir panjang, para perampok menciduk Abu Jahil dan menyeretnya ke hadapan kepala gerombolan. Aku tidak tahu apa-apa, aku bukan pencurinya, teriak Abu Jahil sambil gemetaran. Namun, bukti-bukti berkata lain. Ia memang meminjam timbangan dari Abu Nawas. Rumahnya kini tak lagi reyot, dan mulutnya terlalu sering menyombongkan diri di warung kopi. Dengan penuh murka, kepala perampok berkata, "Kalau kau bukan pencurinya, siapa lagi? Kami tidak bodoh, Abu Jahil." Dalam kondisi ketakutan, Abu Jahil spontan menuding, Itu semua gara-gara Abu Nawas. Dia yang pertama tahu tentang gua itu. Dia yang membawa pulang karung emas. Bukan aku. Aku hanya pinjam timbangan." Tapi terlambat. Nama Abu Jahil sudah lebih dulu dicatat dalam daftar eksekusi. Dengan tangan terikat dan wajah pucat pasi, Abu Jahil dibawa ke tepi hutan, tempat para perampok biasa menghukum para pengkhianat. Tapi sebelum pedang diayunkan, salah satu perampok berkata, "Tunggu, bagaimana kalau kita periksa rumah Abu Nawas juga? Siapa tahu dia lebih banyak menyembunyikan emas." Usulan itu disetujui. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Nawas. Tapi yang mereka temukan justru membuat mereka mengerutkan dahi. Rumah Abu Nawas tetap sederhana. Tak ada tanda-tanda kemewahan. Istrinya masih memasak sayur lodeh di dapur kayu. Ketika ditanya, Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Benar, aku tahu tentang gua itu. Tapi aku hanya ambil sedikit, lalu kubagikan pada fakir miskin dan orang-orang desa. Lihatlah, apakah ada emas tersisa di rumahku?" Para perampok kebingungan. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah, dan memang benar, tak ada apa-apa. Abu Nawas melanjutkan, "Lagi pula, kalian sendiri yang membiarkan gua itu terbuka. Jangan salahkan orang yang menemukan dan memanfaatkannya untuk kebaikan." Ucapan itu
menusuk seperti belati. Tapi ada kejujuran dalam kata-kata Abu Nawas. Bahkan, kepala perampok pun tak bisa menyangkal logikanya. Akhirnya, dengan wajah masam, mereka pergi. Abu Jahil pun dibebaskan, meski dengan wajah memar dan jubah yang compang-camping. Namun, sejak hari itu, Abu Jahil belajar satu hal penting. Jangan tamak dan jangan menyombongkan apa yang bukan milikmu. Sementara Abu Nawas kembali ke rutinitasnya, menyapu halaman, mencari kayu, dan sesekali tersenyum kecil karena tahu kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu punya jalan kembali kepada Yang Maha Adil. Beberapa minggu berlalu, gua emas itu kini tinggal cerita. Tak ada lagi yang berani mendekat, apalagi mencoba menyembunyikan harta. Tapi kisah ini belum selesai karena di sebuah sudut masjid, Abu Nawas duduk bersila dikelilingi murid-murid kecil. Salah satu anak bertanya polos, "Guru Abu Nawas, kenapa tidak diambil semua emasnya saja? Bukankah bisa jadi orang kaya seperti Abu Jahil?" Abu Nawas tersenyum, karena emas yang tak halal, seberapapun banyaknya, hanya akan membawa resah. Dan emas yang disimpan hanya akan mengundang mara bahaya. Anak-anak mengangguk meski belum sepenuhnya paham. Abu Nawas lalu menambahkan, orang yang tamak akan kehilangan banyak hal. Tapi orang yang bersyukur akan selalu cukup, bahkan dalam kekurangan. Sementara itu, Abu Jahil yang sempat menikmati emas dalam waktu singkat, kini kembali ke warung kopi dengan cerita baru. "Dulu aku punya karung emas, tapi dicuri jin, disembunyikan di dimensi keempat." Warga hanya tersenyum simpul. "Kalau kau tak sombong, mungkin karung itu masih di tanganmu." Sedangkan para perampok, kabarnya mereka bertobat, tak lagi merampok, tapi membuka usaha pengangkutan sayur lintas desa. Karena siapa sangka setelah kehabisan emas, mereka malah menemukan berkah dari hasil keringat sendiri. Dan gua itu kini tertutup oleh akar pohon besar, seolah-olah alam pun ingin berkata, "Cukup, pelajaran sudah disampaikan." Pada akhirnya, kisah ini menjadi legenda, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang si cerdik Abu Nawas, si tamak Abu Jahil, dan gua emas yang menguji hati banyak manusia. Karena dalam hidup ini, bukan siapa yang menemukan harta, tapi siapa yang bisa menjaga hati di hadapan harta, itulah yang sejatinya berharta.